saya Rafita, NIM 13205-134. Saya akan menjelaskan tentang desain database terdistribusi. Yang pertama, strategi desain alternatif. Terdapat dua strategi utama dalam mendesain database terdistribusi, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Namun pendekatan bottom up baru dapat dilakukan jika sudah ada database yang tersebar di beberapa lokasi. Dalam distribution design dilakukan desain untuk mendistribusikan relasi ke semua lokasi dalam sistem terdistribusi. Kelemahan mendistribusikan sebuah relasi adalah harus menangani data yang besar, maka relasi dipecah-pecah menjadi sub-relasi yang disebut fragmen. Desain untuk sistem terdistribusi dapat melalui langkah fragmentasi, penempatan data atau alokasi dan rekaplikasi, distribusi data dengan cara fragmentasi, alokasi dan replikasi mempunyai tujuan. Yang pertama, referensi lokalitas. Data harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi pengakses data. Jika fragmen data digunakan pada beberapa lokasi, maka akan lebih menguntungkan jika fragmen disimpan pada lokasi-lokasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kehandalan dan ketersediaan. Hal ini dapat dilakukan dengan replikasi, yaitu terdapat salinan data di lokasi lain jika salah satu lokasi mengalami kegagalan data. Yang ketiga, meningkatkan unjuk kerja. Penempatan data atau lokasi yang sembarangan akan menghasilkan kemacetan, yaitu misalkan sebuah lokasi kebanjiran permintaan data sehingga menurunkan unjuk kerja. Yang keempat, keseimbangan kapasitas penyimpanan dan biaya. Meskipun harus menjamin ketersediaan data dan mempertimbangkan referensi lokalitas, tetapi harus dipertimbangkan juga kapasitas penyimpanan yang tidak besar sehingga menjamin biaya penyimpanan lebih murah. Yang kelima, biaya komunikasi minimal. Harus dipertimbangkan biaya komunikasi antara lokasi penyimpanan. Biaya pengambilan data minimal jika lokalitas maksimum fragmen data ada di banyak lokasi. Tetapi jika terjadi update, maka harus dilakukan terhadap data di semua lokasi salinan fragmen data, sehingga biaya akan membengkak. Nama saya Rizky Ahmad, NIM 13205-111. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang rancangan fragmentasi poin kedua. Fragmentasi adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan. Adapun pengertian yang lain dari fragmentasi ini adalah, yang pertama, data dalam tabel dipilih dan disebar ke dalam sejumlah fragmen. Yang kedua, tiap fragmen disimpan di sejumlah simpul yang berbeda-beda. Yang ketiga, fragmentasi dapat berbentuk fragmentasi horizontal atau pemilihan record data, dan dapat juga berbentuk fragmentasi vertikal atau pemilihan field atribut data. Alasan yang menyebabkan data dalam satu tabel dibagi-bagi menjadi fragmen data untuk didistribusikan yaitu, yang pertama, dalam kenyataan, data yang sering digunakan bukanlah data dalam sebuah tabel, tetapi hanyalah sebagian data atau sering disebut dengan view. Yang kedua, efisien. Data disimpan di lokasi yang paling dekat dengan pengguna yang sering mengakses, sehingga data yang tidak sering dibutuhkan oleh lokasi tertentu tidak akan disimpan di lokasi yang bersangkutan. Yang ketiga, paralel. Karena data yang distribusikan berupa fragmen data, maka transaksi yang berupa query tunggal dapat dipecah menjadi sub-query yang dikenakan terhadap fragmen data, sehingga transaksi dapat dilakukan secara bersamaan atau konkuren. Adapun yang keempat yaitu keamanan atau security. Data yang tidak dibutuhkan oleh aplikasi tidak akan disimpan dalam lokasi tersebut, sehingga user yang tidak memiliki hak untuk mengakses tidak akan bisa mengakses data lain. Di samping itu, fragmentasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, menurunnya unjuk kerja. View yang melibatkan lebih dari satu fragmen pada lokasi yang berbeda akan mengalami penurunan unjuk kerja. Yang kedua, integritas.
Pengendalian integritas lebih sulit jika atribut yang berperan dalam dependensi didistribusikan beberapa lokasi. Terdapat dua fragmentasi data, yaitu yang pertama fragmentasi horizontal, yang kedua fragmentasi vertikal. Contoh fragmentasi horizontal dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat tabel proyek yang dipecah menjadi proyek pertama dan proyek kedua, di mana proyek pertama ini merupakan proyek dengan budget kecil dari 200.000, sedangkan proyek yang kedua lebih dari 200.000. Dan untuk proyek pertama dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh fragmentasi vertikal. Tabel proyek 1 akan dipecah menjadi dua, di mana proyek pertama yaitu informasi tentang budget proyek, sedangkan proyek yang kedua yaitu informasi tentang nama proyek dan lokasi. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Aturan-aturan fragmentasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Untuk memastikan bahwa tidak terdapat perubahan database selama menjalani proses fragmentasi harus memenuhi 3 aturan berikut ini. Yang pertama yaitu completeness. Digunakan untuk memastikan data tidak hilang saat proses fragmentasi. Yang kedua, reconstruction. Aturan ini digunakan untuk memastikan bahwa ketergantungan secara fungsi terpenuhi. Yang ketiga yaitu disjointness. Digunakan untuk memastikan terjadinya redundansi seminimal mungkin. Nama saya Riko Nufrizal, NIM 13205-105. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu yang ketiga, rancangan alokasi. Dalam basis data terdistribusi, alokasi mengacu kepada distribusi data ke tempat yang optimal. Ada 3 aspek dalam memastikan alokasi menjadi optimal, antara lain yang A, biaya minimal, yang mencakup aspek komunikasi, penyimpanan dan pemrosesan atau pembacaan dan update. Biaya mengacu pada waktu dan biaya jaringan. Yang B, kinerja yang mencakup waktu respon dan output. Yang C, konstran dan proses, yaitu penyimpanan per situs tempat penyimpanan data. Untuk dapat mengalokasikan basis data terdistribusi secara optimal, dibutuhkan informasi-informasi tentang sistem sebagai berikut. Yang A, informasi basis data. 1. Skema konseptual basis data dan jumlah situs tersedia. Yang 2, jumlah, ukuran, dan selektivitas fragment per durasi global. Yang B, informasi aplikasi, jumlah query aplikasi. Dan yang 2, rata-rata jumlah akses baca dari query dalam sebuah fragment. Yang 3, rata-rata jumlah akses update dari query dalam sebuah fragment. Yang 4, matriks yang menunjukkan query mana yang update dan atau membaca informasi tertentu, fragment tertentu. Yang 5, situs asal tiap-tiap query dijalankan. Yang C, informasi situs. 1. Unit cache penyimpanan data dalam satu situs. Yang 2, unit cache pemrosesan dalam data dalam sebuah situs. Yang D, informasi jaringan. 1. Komunikasi antara dua situs tercakup antara lebih bandwidth dan tunda atau latensi. Anda NIM 1325113. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya tadi, yaitu rancangan replika. Sistem basis data terdistribusi dapat menyimpan duplikat dari data yang sama dalam set yang berbeda agar perolehan informasi yang semakin cepat dan toleransi kesalahan. Proses ini disebut replikasi. Replikasi pada relasi bersifat redundan pada 2 atau lebih situs. Selanjutnya, replikasi pada relasi disebut replikasi penuh bila relasi tersebut disimpan pada semua situs. Basis data disebut redundan penuh jika tiap-tiap set mengundang duplikat dari keseluruhan basis data. Dilakukan karena memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Jika situs asli menyimpan relasi R mengalami kegagalan, relasi R ditetapkan atau dapat diakses melalui replikanya. Yang kedua, query pada relasi R dapat berjalan secara paralel di simpul atau situs yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, lebih baik sedikit transfer data, yaitu tidak perlu lagi mengambil data satu relasi melalui jaringan karena sudah ada replika dalam situs lokal. Namun, proses replikasi juga memiliki kelemahan, antara lain. Yang pertama,
Proses update yang lebih rumit karena setiap replika relasi R harus diupdate. Yang kedua, kendali atas konkurensi yang lebih rumit karena update terhadap replika konkuren dapat menyebabkan basis data menjadi tidak konsisten, sehingga diperlukan mekanisme khusus dalam penanganan konkurensi. Nama Andrian Surya, NIM 122055021. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sementara itu dalam melakukan replikasi ada dua strategi, yaitu satu, sinkron. Sebelum seluruh proses transaksi update dinyatakan selesai, data yang telah dimodifikasi disinkronkan ke setiap replikanya. Proses ini harus menunggu hingga data di tempat penyimpanan duplikat selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya sehingga menjadi lebih kompleks. 2. Asinkron. Copy data diperbarui secara periodik berdasarkan data utama yang diperbarui. Proses penulisan data selesai tanpa perlu menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikat selesai. Proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun risikonya inkonsistensi data bisa terjadi. Sekian, terima kasih.